Pak. kelompok. Oke. Sudah ya? Ya, bisa mulai, Pak. Oke. Selamat pagi, Dr. Asrol, selaku dosen mata kuliah seminar 1. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan untuk hasil dari diskusi kami, Prof. Dengan judul yang pertama adalah Improving Downstream Full Supply Chain Performance in the Petroleum Industries of Timor-Leste with Score Model and AHP. Baik, Prof. Di sini kami beranggotakan 2 tim dengan saya sendiri, Yahya Halim Alatif, dan Pak Roberto Mario Belo. Oke, yang dibahas pada kali ini adalah ini, Prof, terkait model skor, yaitu Supply Chain Operation Reference dan dengan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Topik yang ada di sini, Prof, yang pertama introduction, kemudian problem statement, objective of study, kemudian state of art, reset of gap atau kesenjangan dalam penelitian, kemudian riset metodologi, kemudian riset timeline atau garis waktu penelitian ini berlangsung. Next, Pak. Oke, Pak. Untuk pendahuluannya atau introduction, di sini ada development of the petroleum industries has a significant impact of the reality of countries' economic condition. Jadi di sini perekonomian negara realitanya adalah sangat berpengaruh, Prof. Jadi perkembangan industri perminyakan ini sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian negara, terutama di negara yang diangkat di sini adalah negara Timor Leste. Kemudian yang kedua, increasing population growth and investment in various industries in a country will encourage an increase in the need for the availability and equitable distribution of petroleum. Ini dari pendapat ahli, Prof. Jadi pertumbuhan penduduk dan investasi dari berbagai negara akan meningkatkan kebutuhan dan ketersediaan dari pemerataan minyak bumi. Jadi di sini menunjang, Prof, yang kedua tadi, kalau di sini pertumbuhan penduduk dan investasi, maka perminyakan industri adalah salah satu perekonomian negara yang sangat signifikan, Prof, untuk mengangkat perekonomian di Timor Leste. Kemudian yang ketiga adalah di sini peningkatan kinerja pasokan bahan baku dari hilir perlu dilakukan. Alasannya ada 4, Prof, yaitu yang pertama adalah efficiency and cost saving, kemudian improve customer service, and increase resilience. Kemudian selanjutnya di Timor Leste, Prof, ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja sistem pasokan dari bahan bakar hilir, kemudian mempertahankan kegiatan ekonomi, mengolah sumber daya minyak bumi, dan mengurangi dampak defisit fiskal. Kemudian dengan metode SCORE, the SCORE model can provide a strategic approach to address the challenges and performance faced by petroleum industry. Jadi di sini memberikan pendekatan secara strategis untuk mengatasi tantangan dan kinerja yang dihadapi oleh industri perminyakan. Seperti itu, Prof. Ini untuk background-nya, Prof, ada beberapa ya, Prof. Kemudian next, untuk selanjutnya adalah problem statement-nya. Di sini ada 4 problem statement, di mana yang pertama adalah bagaimana kegiatan usaha pada sistem penyediaan bahan bakar hilir dapat mempengaruhi kinerja di Timor Leste. Kemudian yang kedua adalah apakah terjadi perubahan kuantitas kegiatan usaha di sektor hilir komoditas bahan batu bara selama beberapa tahun terakhir. Kemudian yang ketiga, tantangan apa saja yang dapat diidentifikasi dari kegiatan bisnis di sektor hilir industri di Timor Leste. Kemudian yang keempat adalah dampak penggunaan metodologi analisis skor, Prof, untuk mengevaluasi strategi dan kinerja dari usaha hilir bahan bakar batu bara, bahan bakar minyak. Next, Pak. Kemudian untuk tujuan ini, Prof, ada 3 tujuan ya. Yang pertama adalah to analyze current state distribution and retailing practices to determine strategic improvement in downstream full supply system metric. Jadi yang pertama adalah untuk menganalisa praktek distribusi dan retailnya, Prof, untuk perbaikan strategis maupun metrik
pasokan bahan bakar hilir. Kemudian yang kedua adalah addressing challenges in performance analysis with KPI for the fuel supply chain in the petroleum industry of Timor Leste. Jadi yang kedua adalah bagaimana mengatasinya analisa dengan KPI terkait rantai pasok di Timor Leste, Bro. Kemudian yang tiga adalah designing fuel supply chain strategy mapping in the petroleum industry in Timor Leste using the score model combined with IHP. Kemudian selanjutnya adalah merancang pemerataan strategi rantai pasok Prof dengan metode skor dan dipadukan dengan AHP. Jadi di sini untuk tujuannya ada tiga, Prof. Yang pertama menganalisa praktik distribusinya dan retail, kemudian mengatasi tantangannya dengan KPI dari rantai pasok di area Timor Leste, dan yang ketiga adalah setelah menganalisa, kemudian mengatasi tantangannya seperti apa, kemudian merancang pemetaan strateginya, Prof, dengan model skor dan dipadukan dengan EHP. Oke, mungkin bisa dilanjut Pak Roberto, silakan Pak. Oke, izin Prof lanjut. Oke, yang kelima berbicara tentang state of art. Jadi berikutnya adalah penelitian yang terlebih dahulu yang mengenai supply chain operation reference tadi. Jadi dari beberapa referensi kita ambil dari 4 autornya di sini. Jadi dari tahun 2024, author Joe, title-nya Optimization Analysis of Cross-Border E-commerce marketing strategy based on the score model. Methodology research-nya itu model score model and BP Bivalent neural network. So datanya ambil dari cross-border commercial data. Result di sini demonstrate that the BP Bivalent neural network model is superior for the risk assessment dan identified pushing power range different age group and emphasizing target marketing. Jadi yang kedua dari author Wahyudi et al. 2023, title-nya Supply Chain Measurement Performance with a Score Model Business Process Mapping. Dengan menggunakan metodenya Score of 11 model Business Process Mapping. Datasetnya kita ambilnya dari supply chain data from PET, Semen, Bosowa, Maros. Resultnya ada 8 matriks yang excellent position dan 3 dengan position yang good position, dan ada beberapa yang untuk mengimprovekan forecast akurasi. Jadi overallnya good performance. Jadi yang keempat, yang ketiga adalah Castillo Village et al. 2023, tentang modeling dan making process of the mineral supply chains upstream segment. Metodologinya design science research, methodology, score and EM models. Datanya dari operation data from leading copper producer. Resultnya C-scores provided rewards applicable scenario, promoting functional integration, collaboration, and standardized framework integrated upstream and then downstream segment. Yang keempat dari Envery et al. Tentang evaluating score matrix supply chain performance based on the inventory management. Title metodologi yang digunakan itu discrete analytical hybrid FASP score approach dari datanya dari petrochemical industry inventory management data. Untuk resultnya itu berbicara tentang priority alternative for inventory management, highlight the critical role of the production type of need we balance inventory size the complex supply chains. Oke, jadi inilah sebagai reference dari title kita ambil dari 4 referensi ini. Jadi ada lagi beberapa referensi, tapi kita tidak belum untuk tidak menunjukkan. Oke, next. Jadi dari research ini ada research gap-nya. Identifikasi ada 3. Yang pertama, limited research on the downstream supply chains di Timor Leste sendiri. Karena dari existing literatur yang kita ambil ada preliminary di Timor Leste sendiri
fokusnya kepada upstream, midstream segmen in the petroleum industry. Jadi di sini sangat signifikan sekali untuk gapnya, analisis untuk downstream fuel supply sendiri, untuk distribution, retail, sampai di customer sendiri. Berhubung karena Timor Leste juga negara yang baru, jadi dalam hal ini masih berkembang dalam upstream dan midstream. Jadi belum begitu sektor downstreamnya, terutama untuk fuel supply-nya. Jadi yang kedua itu lack of comprehensive untuk performance optimization. Dari Timor Leste, seperti yang tadi saya bicarakan, jadi Timor Leste downstream fuel supply chain lack ini sebagai framework untuk menggunakan score model sendiri. Jadi yang keempat, yang ketiga need for content specific strategic. Jadi dari beberapa geographically, economical, infrastructure challenge di Boniface di Timor Leste, karena negaranya dikatakan negara dalam under development. Jadi research ini sangat berguna sekali untuk development strategik spesifik dalam downstream fuel system sendiri. Oke, yang berikutnya research methodology. Jadi research methodology di sini, research object di sini akan dilakukan di government policy, itu di ANPM, ini National Authority of Petroleum. Seperti kalau Indonesia dikatakan Strategi Migas, jadi di Timor Leste dikatakan ANPM, National Autoridade Nacional do Petróleo. So research ini sendiri langsung dengan government performance. Jadi kita menggunakan score model 12 method. Jadi data collection, so kita menggunakan ada preliminary data dan secondary data. Ada preliminary data, jadi interview techniques direct di division di downstream sendiri, dari project director, level manajemen level, dengan menggunakan question dan menggunakan model score model performance matrix yang akan gunakan. Yang kedua secondary data. Secondary data sini bisa dapatnya dari beberapa source, dari previous research, survei, report, downline sebagainya. Oke. Jadi yang ketiga data processing. Jadi sebelum kami melakukan data analisisnya, jadi sangat menggunakan performance matrix. Matrix di sini artinya proses score improvement. Jadi dari data, detail data, collecting value performance matrix, sampai di komponen yang akan diimprovekan. Jadi yang kedua di sini calculation of weight for the perspective. Jadi kalkulasi key performance indicator dengan model analytical hierarchy process. Jadi sebelum dan sesudah kira-kira strategik atau improvement apa yang dilakukan yang terjadi. Yang ketiga di sini desain untuk rekomendasi untuk improvementnya. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada research timeline. Rencana research timeline ini dalam waktu 6 bulan, tapi sudah beberapa literatur dari aktivitas yang kita lakukan, dari literatur review, data collection, terus dari score model application, AP decision, sampai evaluation dan recommendation conclusion. Jadi total rencana ini sekitar 6 bulan, tapi sudah ada beberapa sampai sekarang sudah bisa sampai di sini karena tinggal data collection saja. Oke Pak Asrul, mungkin itu aja presentasi kami malam hari ini. Saya dan Pak Yahim mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Prof.